sambutan dari pimpinan Dayah Nurul Ulum Yayasan Dayah Nurul Hilal Abina Mahyuddin Abdul Wahid dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya hadiruna wal hadirat minal muslimina wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim. Marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini untuk ke-24 kali kita melaksanakan wisuda pelepasan daripada santriwan santriwati Dayah Nurul Hilal dan Madrasah Nurul Ulum Cekeh, Kecamatan Perlak. Salam dan salam kiranya dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala ke hanibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk pada kita untuk menempuh jalan yang sebenarnya, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan agama Islam, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Salam dan salam pula kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, dan kepada ulama-ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang mu'tabar. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Direktur Pondok Pesantren Yayasan Dayah Nurul Hilal, dan yang saya hormati pimpinan Dayah, kemudian Bapak Kepala Madrasah Aliyah Nurul Ulum, Ibu Kepala SMA Plus Nurul Ulum, dan Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum. Kemudian yang saya hormati Bapak dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur atau yang mewakili, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu para dewan guru yang bertugas di pesantren ini, kemudian seluruh pegawai, dan yang saya muliakan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri yang kami lepaskan pada hari yang berbahagianya karena sudah tamat belajar di tempat ini. Dan yang kami hormati seluruh para undangan yang istimewa kami cintai, kepada anak-anak kami, terutama para santriwan santriwati yang sudah pada hari yang berbahagia ini. Terusnya kepada seluruh para santri yang masih belajar di pesantren ini. Seterusnya saya tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada anak kami suku protokol yang telah mempercayai saya untuk berdiri di hadapan para hadirin dan hadirat
untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai kata-kata sambutan yang mewakili daripada Direktur Dayah Nurul Hilal. Kaum muslimin dan muslimat, anak-anak kami yang tercinta, yang bahwa kami selaku guru-guru, staf pengajar yang selalu berkiprah membimbing anak-anak kita. Ada yang 6 tahun kami bimbing, hari ini adalah telah selesai. Ada pula yang masuk 3 tahun. Oleh karena demikian, dalam bimbingan kami tersebut tentu saja adalah ada lebih dan kurang. Lebihnya ya mungkin yang baik-baik, sedangkan kurangnya mungkin ya segala maulah. Tahu ya 24 jam anak-anak Bapak bersama kami yang dalam hal tingkah lakunya itu adalah bermacam ragam. Berapa jumlah anak yang ada di sini, begitulah tingkah laku daripada anak-anak tersebut. Yang kadang-kadang kami PKK bigam menyenjat. Jadi oleh karena demikian, ya atas bimbingan kami 6 tahun yang pada hari ini adalah mereka itu telah selesai belajar di tempat kami, dan demikian juga ya mudah-mudahan semua ilmu yang didapatkan di sini adalah dapat diamalkan, terutama adalah ilmu-ilmu agama. Yang paling penting saat ini adalah akhlaknya yang bagus. Kaum muslimin dan anak-anak kami yang berbahagia, jadilah kamu sekalian yang telah selesai dan yang masih di sini hendaknya sebagaimana firman Allah yang kita bacakan tadi, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Adalah kamu sebaik-baik manusia yang dilahirkan di antara umat-umat. Umat yang lain yang tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, tidak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, itu adalah tidak sama. Kemudian anak-anak kami yang sudah 6 tahun belajar di tempat ini, pastinya adalah nanti iman paling kuat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia seluruhnya. Mengapa? Karena adalah hamba Allah, pencipta sekalian alam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, yang tidak ada nabi sesudah itu. Kemudian berpedoman kepada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak diragukan tentang kebenarannya. Itulah sebagai pedoman kita. Oleh karena demikian, karena kamu sudah punya ilmu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah menjadi penganjur-penganjur untuk berbuat, menyuruh kepada segala kebajikan. Asal yang kebajikan itu adalah dianjurkan, bukan dianjurkan kepada orang saja. Kita pun beramal sebagaimana yang sudah kita dapatkan ilmu. Kalau menyuruh untuk kebaikan mudah, yang paling payah adalah tanhauna 'anil munkar, mencegah segala kemungkaran. Apalagi zaman sekarang, zaman globalisasi yang sangat parah tentang kejahatan-kejahatan di dalam masyarakat, terutama sekali adalah narkoba. Maka hendaklah kita dalam untuk mencegah menurut mampu kita. Marra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah diubah dengan tangannya. Apa itu tangannya? Yaitu dengan kekuatan, yaitu pemimpin-pemimpin. Dari
dari kepala dusun sampai yang paling atas sana. Itu adalah kewajiban untuk mencegahnya. Kemudian fa'ilam yastati' tidak mampu dengan tangan karena tidak ada kekuatan, bukan pemimpin dan sebagainya. Fabilisani, maka dengan mulutnya, dengan lidahnya. Anda sudah punya ilmu, Anda sudah berkiprah dalam masyarakat. Apakah dengan segala macam menjadi penyuluh dan sebagainya? Maka semua kejahatan yang timbul itu dengan mulut ini disampaikan. Di mana saja ada kesempatan, sampaikan. Kejahatan itu adalah sangat membawa kepada kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Fa'illam yastati', tidak mampu dengan lidah, tidak ada bahan, tidak ada ilmu dan sebagainya. Fabiqalbi, maka hendaklah mengubah kejahatan, menyuruh kepada kebajikan dengan hati. Zalika adhaful iman, walaupun yang demikianlah selemah-lemah iman. Jadi selemah-lemah iman itu adalah ya, tapi dengan selalu berdoa, dengan selalu tidak senang dengan kejahatan-kejahatan. Kesatuan hati orang-orang yang lemah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebat orang-orang yang sangat hebat yang anti dengan kebenaran, semua bisa hancur disebabkan oleh doa dalam hati orang-orang yang lemah iman, yang tidak setuju dengan segala macam yang terjadi keburukan dalam masyarakat. Anak-anak kami yang berbahagia, kemudian ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman. Alangkah beruntungnya orang-orang yang mau mengikhlaskan hatinya beriman. Anak-anak kami yang sudah 6 tahun belajar di sini, tauhid itu dari kelas 1 sanawiyah sampai dengan kelas 6, itu sampai dengan kelas 3 aliyah, kelas 3 SMA, itu adalah semua tauhid diberikan. Tauhid yang diberikan itu tanamkanlah di dalam dadamu supaya jangan masuk segala macam aliran-aliran sesat yang sangat merajalela pada saat ini. Bermacam aliran, maka berpegang teguhlah dengan tauhid yang diberikan. Maka Tuhyatul Awam, Bakamatan Sanusi, maka Aqidatul Islamiyah dan sebagainya, itu itulah adalah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskanlah hatimu untuk beriman. Wa ja'ala qalbahu saliman, dan menjadikan hati kamu, hatinya itu adalah selalu sejahtera, selalu tenang, selalu tentram dalam kehidupan, karena hati itulah sebagai raja yang adil di dalam tubuh kita. Apabila hati ini tidak benar, seluruh tubuh akan membawa kepada tidak benar. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada suatu daging segumpal. Iza salahat sairu amali, sairu jasadi. Apabila daging segumpal itu bagus, maka seluruh tubuh membawa kepada bagus. Wa iza fasadat, fasadat sairu amal, fasadat sairu jasadi. Apabila daging segumpal tersebut rusak, maka akan rusak keseluruhannya daripada tubuh itu. Ala wahyal qalbu. Ingatlah, itulah hati. Maka hati itulah sangat penting, karena itulah yang memimpin tubuh kita sebagai suatu kerajaan, suatu pemerintahan. Maka hati itulah sebagai raja yang memimpinnya. Wa lisanahu shadiqan, lidah yang selalu benar. Karena lidah yang benar inilah yang selalu membawa
jadi munafik. Na'udzubillah misalnya, jangan sampai kita menjadi orang munafik, berpura-pura dalam segala hal. Kemudian wa nafsuhu mutmainnah, dan jiwanya jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tentram, jiwa yang tenang. Ketika orang ditalkinkan sering disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Allah menyenangi, meridai kamu, dan kamu telah ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kalangan hamba-hambaku, orang-orang yang telah terdahulu. Mereka itulah yang jiwanya tenang, tentram, beriman kepada Allah, sudah mengamalkan segala amalan saleh. Fadkhuli jannati, akhirnya masuklah ke dalam surgaku. Jiwa yang tenang itulah yang bisa masuk ke dalam surga. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada arti anak, begitu juga tidak ada arti harta yang melimpah ruah. Anak yang kita banggakan dan kita wisudakan, mungkin ibu adalah bangga, tapi itu kalau tidak terjurus kepada kebenaran, tidak ada arti semuanya. Kecuali man atallaha biqalbin salim. Dapatkah kita akan menjumpai Allah kelak ketika mati kita dengan hati yang sejahtera? Mungkin ya biar sarjana muda sejak udah jadi dosun, tapi sekarang S1 tidak bisa jadi dosun. Menurut saya dengar di daya amal. Muslimin dan muslimat yang berbahagia. Oleh karena demikian, begitu juga bapak-bapak, maafkanlah kami selama mendidik anak. Kata-kata sambutan perwakilan dari wali wisudawan wisudawati yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yakub M. Hum. Kepada Bapak dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama dan yang utama, sudah selayaknya lah kita menjaga puji syukur pada Allah SWT yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat iman yang tiada tara dan nikmat kehidupan dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Selanjutnya, salam sudah sepatutnya kita kirimkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi kita petunjuk untuk keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Yang saya hormati Bapak Kakak Mendak Aceh Timur atau yang mewakilinya, Bapak Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili Bapak atau Abi Mahyudin selaku Ketua Yayasan, Kepala Madrasah Aliyah Sanawiyah, Kepala SMA, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta santriwan santriwati yang diwisuda dan juga yang sedang melaksanakan pendidikan yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita merasa senang dan bangga karena tanpa terasa
ketika mengenang peristiwa kita mengantarkan atau saya mengantarkan anak saya dahulunya beberapa waktu yang lalu, hingga saat ini tiba-tiba datang undangan untuk mengambil kembali, artinya telah selesai. Jadi hal ini sangat membanggakan bagi kami selaku wali santri, mengingat betapa beratnya atau membimbing seorang anak menjadi manusia seutuhnya. Tetapi dalam proses yang berlangsung di sini, insya Allah pada hari ini kami telah merasa bangga anak kami semuanya telah dapat menyelesaikan, tidak hanya dalam bidang pendidikan, juga dalam bidang kehidupan yang sangat berat dalam kehidupan ini. Pada pagi yang berbahagia ini kami melihat anak-anak kami yang di wisuda hari ini tampak agak segar dan bugar, ya. Yang dahulunya ketika kami antar masih banyak kekurangan, banyak kelemahan. Jadi tanpa terasa sekarang sudah tampak pada kita perubahan yang sangat besar. Lagi kim berpatah, kan? Raja Umerdu, dia belau Aden, Raja Umedan, dia belau Kuyambun, Kiambun, Pikambun. Ada duduk, ada lele babale, ada yang nganu karena ia ka tembun, ke wilayah itu. Bukan hanya rakyat dan tumbun, tetapi juga sudah berilmu, sudah mengetahui siapa dirinya. Namun di samping itu, hal ini, proses ini tidaklah mudah. Jadi kami selaku wali santri, kepada dewan guru, kepada ustaz-ustazah, ya, tidak dapat membalasnya kecuali yang dapat kami katakan ucapan terima kasih dan kami serahkan pada Allah untuk dapat membalasnya. Apalagi kita ketahui dalam mendidik anak ini bukanlah hal yang mudah. Dah pegah dari jauh dijauhi. Apalagi anak kita ini dalam ilmu perkembangan jiwa anak atau ilmu perkembangan pendidikan anak, itu masa-masa adolescent, masa-masa di mana mereka mencari berbagai macam cara untuk dapat perhatian, bermacam cara untuk dapat diperhatikan. Jadi berbagai gejolak akal emosionalnya jarang terkendalikan. Tapi syukur saya mendengar anak kita ini tidak terjadi penyimpangan, hanya melenceng. Balai nunggu labih didik ledon, dinyangka pengoro, kacet baca yang pulih, gawat nyawa je. Jadi apa artinya mendidik selama 3 tahun kalau pada akhirnya anak itu tidak menyadari apa kehidupan ini? Warti udetnya, kacet baca, kaya nari-nari, kayak ini kita mengkotak, draw pula paling hebat, draw pula raja, ya. Jadi menganggap dirinya sangat super. Jadi wajar kalau kita mengetahui anak itu sudah luar biasa, sehingga kita merenungkan apakah berhasil pendidikan yang diberikan, ukurkah berhasil pendidikan yang sudah diberikan, sukseskah anak itu. Jadi masyarakat pun bertanya, gimana cara pendidikan yang dilakukan? Kan gitu jadi pertanyaan yang muncul. Nah, pada uronyo sebuah hal yang belum dicecit, saya beritahukan anak-anak kami ini yang datang dari berbagai tempat, ya, selama mewakili wali santri. Ada yang dari Langsa, dari Perla, dari Idi, dari Lokok, ya, dengan membawa berbagai tingkah laku dan berbagai budaya. Jadi oleh sebabnya Pak Uronyo, kamu selaku wali santri memohon mu'ah yang seraya mu'ah
kepada yayasan, kepada guru-guru yang kamu penuh kamu sehingga menjadi guru-guru yang bermanfaat dan yang berguna. Yang belum sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besar jika kekurangan. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengukuhan wisudawan wisudawati yang akan dipandu oleh Master of Ceremony. Aris Munandar, anak dari pasangan Bapak M. Arif dan Ibunda Mawarni. Tempat tanggal lahir Langsa 5 Juni 1999. Lulus dengan predikat Jai. Nomor urut 02 Azhari Lubis, anak dari pasangan Bapak Salihuddin Lubis dan Ibunda Mariani. Tempat tanggal lahir Medan 10 Februari 1999. Lulus dengan predikat Jai. Nomor urut 03 Boy Haki, anak dari pasangan Bapak Tengku Ishak dan Ibunda Safrina. Tempat tanggal lahir Ranto Perlak 3 Agustus 1999. Lulus dengan predikat Jai. Nomor urut 05 Heri Munanda, anak dari pasangan Bapak Mustafa dan Ibunda Afrida. Tempat tanggal lahir Kampung Masjid 14 September 1999. Lulus dengan predikat Jai. Nomor urut 06 Ibnu Hajar, anak dari pasangan Bapak M. Salim dan Ibunda Nur Hafsah. Tempat tanggal lahir Alu Emira 7 Januari 1999. Lulus dengan predikat makbul. Nomor urut 07 Irfan Maulana, anak dari pasangan Bapak Jamaluddin dan Ibunda Aminah. Tempat tanggal lahir Batu Fat Timur 8 Mei 1999. Lulus dengan predikat Jai. Nomor urut 08 Irfanullah, anak dari pasangan Bapak Rusli dan Ibunda Pi Mulyana. Tempat tanggal lahir Perla 9 Februari 1999. Lulus dengan predikat Jai. Nomor urut 09 Izharul Rifal, anak dari pasangan Bapak M. Yunus dan Ibu Fatimah Zakaria. Tempat tanggal lahir Paya Meligau 18 April 1999. Lulus dengan predikat Jahit Jiddan. Nomor urut 10 M. Royani Saputra, anak dari pasangan Bapak M. Hasbi dan Ibunda Nur Laila. Tempat tanggal lahir Medan 14 Desember 1999. Lulus dengan predikat Jai. Nomor urut 11 Muammar Gaddafi, anak dari pasangan Bapak Saifuddin dan Ibunda Ernawati S. Tempat tanggal lahir Alusiwah Serdang 27 Juni 1999. Lulus dengan predikat Jai Jiddan. Nomor urut 12
Muhammad Fazil, anak dari pasangan Bapak M. Nasir Daud dan Ibunda Ratna Dewi. Tempat tanggal lahir Bagok 17 Agustus 1999. Lulus dengan predikat Jahit. Nomor urut 14 Mursal Rifandi, anak pasangan dari Bapak Ridwan dan Ibunda Farlina. Tempat tanggal lahir Perlak 16 Januari 2000. Lulus dengan predikat Jahit Jidat. Nomor urut 15 Ridwan Deni Lingga, anak pasangan dari Bapak Abdul Manaf Lingga dan Ibunda Rabina. Tempat tanggal lahir Krungtuan 28 Desember 1999. Lulus dengan predikat Jahit. Nomor urut 16 Wahyudi, anak dari pasangan Bapak Abdul Karim dan Ibunda Salma. Tempat tanggal lahir Rantau Bintang 9 April 2000. Lulus dengan predikat Jahit Jidan. Nomor urut 18 Win Maulana, anak dari pasangan Bapak M. Yusuf dan Ibu Fatimah. Tempat tanggal lahir Tangerang 3 Juli 1999. Lulus dengan predikat Jahit. Nomor urut 19 Zaldi Siwah Mahtuah, anak dari Bapak Agus Relawan DM dan Ibu Sumarni. Tempat tanggal lahir Takengon 9 September 1999. Lulus dengan predikat Jahit. Nomor urut 20 Zulhelmi, anak dari pasangan Bapak Emrum dan Ibu Siti Aisyah. Tempat tanggal lahir Indra Makmur 12 Desember 1999. Lulus dengan predikat Jahit. Nomor urut 21 Azra Salsabila Tanjung, anak dari pasangan Bapak Yusran dan Ibunda Safiani. Tempat tanggal lahir Cot Ire Aceh Utara 22 Oktober 1999. Lulus dengan predikat Jahit Jidan. Nomor urut 22 Adela Wiranti, anak dari pasangan Bapak Samsul dan Ibunda Surya. Tempat tanggal lahir Pasir Putih 28 Maret 1998. Lulus dengan predikat Jahit. Nomor urut 23 Albida, anak dari pasangan Bapak Tasman dan Ibunda Asman. Tempat tanggal lahir Sukarjo 21 Mei 1999. Lulus dengan predikat Mumtaz. Nomor urut 24 Fatimah Azhara Arsy, anak dari pasangan Bapak Muhammad Yakub dan Ibunda Maidah Sari. Tempat tanggal lahir Langsa 19 Juni 1999. Lulus dengan predikat Jahit. Nomor urut 25 Puji Husna Nafis, anak dari pasangan Bapak Agil Sunarto dan Ibunda Leni Lestari. Tempat tanggal lahir Karangina 8 Maret 1999. Lulus dengan predikat Jahit.
Hayatul Muna, anak dari pasangan Bapak Ibrahim dan Ibunda Tihasana. Tempat tanggal lahir Senebok Kulam 2 November 1999. Lulus dengan predikat Jahit. Nomor urut 27 Intan Mulyani, anak dari pasangan Bapak M. Jamil dan Ibunda Rusni. Tempat tanggal lahir Idi 22 Agustus 1998. Lulus dengan predikat Jahit. Nomor urut 28 Laras, anak dari pasangan Bapak Isbandi dan Ibu Ainul Mardiah. Tempat tanggal lahir Perla 10 Desember 1998. Lulus dengan predikat Jahit Jidan. Nomor urut 29 Lutfiana, anak dari pasangan Bapak Agus Salim dan Ibu Nur Dahni. Tempat tanggal lahir Paya Meligau 4 Desember 1999. Lulus dengan predikat Mumtaz. Nomor urut 30 Makfirah, anak dari pasangan Bapak Fadli dan Ibu Syamsidar. Tempat tanggal lahir Perla 28 Juli 1999. Lulus dengan predikat Jahit. Nomor urut 31 Melia Rizka, anak dari pasangan Bapak Rida Kadar dan Ibunda Nurul Ismi. Tempat tanggal lahir Langsa 11 Januari 2000. Lulus dengan predikat Jahit Jidan. Nomor urut 32 Miftahul Zuhra, anak dari pasangan Bapak Syukri dan Ibunda Mariana. Tempat tanggal lahir Untuit 2 Mei 1999. Lulus dengan predikat Jahit. Nomor urut 33 Mulyana Afra, anak dari pasangan Bapak Afrizal dan Ibunda Ratna Dewi. Tempat tanggal lahir Blangpulo 8 Februari 1999. Lulus dengan predikat Jahit. Nomor urut 34 Munira, anak dari pasangan Bapak Zainal Abidin dan Ibunda Nur Hayati Abi. Tempat tanggal lahir Idi 14 Oktober 1999. Lulus dengan predikat Jahit Jidan. Nomor urut 35 Nabila Maimun, pasangan dari Bapak Maimun Bahtiar Nasution dan Ibunda Fatimah Wati. Tempat tanggal lahir Lubuk Pempek 6 Juni 1999. Lulus dengan predikat Jahit. Nomor urut 36 Nadia Salsabila, anak dari pasangan Bapak Saifuddin dan Ibunda Rashidah. Tempat tanggal lahir Jodkeh 28 Agustus 1999. Lulus dengan predikat Jahit Jidan. Nomor urut 37 Nazira, anak dari pasangan Bapak Mustafa dan Ibunda Dirwana. Tempat tanggal lahir Busa Merano 3 Mei 1999. Lulus dengan predikat Jahit Jidan. Nomor urut 38 Nidaul